Jadi kalau orang jauh dari Allah mah ya udah capek aja hidup tuh. Capek, mengeluh. Capek aja karena urusan ada terus. Nah, yang ketiga hidup ini apa? Wa ilaina turja'un. Ingat ada akhirat. Makanya orang-orang yang yakin ada perhitungan akhirat, enggak berat ujian ini. Berat ujian ini kalau dunia contoh ya, ngedidik anak. Kalau hanya ingin anak balas budi, belum tentu anak balas budi. Betul tidak? Belum tentu senyum, belum tentu nyapa, belum tentu hormat ke orang tua. Sakit atau orang tua udah hamil, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, siang malam dijaga. Ih remaja jadi sombong, jadi judes, kata-katanya nyakitin. Kalau tidak ingat pahala akhirat itu sakitnya nggak ada habisnya. Tapi kalau ingat pahala akhirat ya Allah ampun. Semua anak-anak begini karena dosa saya belum jadi ibu yang baik, belum jadi bapak yang baik. Jadinya ingat, oh ini berpahala. Kalau saya sabar ada ganjarannya. Kalau enggak ingat perhitungan akhirat, hanya sibuk dengan dunia, capek. Makanya ingat wa ilaina turja'un. Ingat dunia nunggu mati, seluruhnya ujian, dan semuanya nanti ada penilaiannya di sisi Allah. Kalau enggak ingat ada penilaian akhirat, balasan akhirat, ujian ini berat. Karena tidak selalu cocok dengan keinginan di dunia ini. Ya kan? Ingin banyak uang yang terjadi, banyak cicilan. Ya. Ingin mudah, naksir sama si itu, kita mau sama dia, ternyata dia mau muntah. Kan beda-beda. Oh serius? Kalau hidup ini semuanya cocok, menarik enggak? Tebak. Jawab adik-adik. Kalau hidup ini semuanya cocok dengan keinginan, kira-kira menarik enggak hidup ini? Kacau. Kacau. Coba. Misalkan ada seorang akhwat. Ini ikhwan pada seneng nih sama akhwat ini. Ada sekitar 500 orang. Pengen jadi suaminya dan terkabul. Coba ingat. Bisa pejet itu. Benar? Semua orang pengen kaya, kemudian diijabah. Udah, ini kan pasti pengen banyak uang. Terjadi saja dikasih banyak uang. Urusan beres tidak? Itu sampah numpuk di jalan. Gak ada yang mau jadi tukang sampah. Mau ngapain banyak uang jadi tukang sampah? Sekolah, gak ada guru. Semuanya mau bikin kampus. Karyawan, bos lagi apa? Lagi ngetik. Mana karyawan? Gak ada. Semuanya keluar mau bikin perusahaan. Tentara, serbu, kata komandan. Serbu aja sendiri, ya nggak? Kata prajurit, kami udah kaya, ngapain serbu-serbuan? Nggak ada pembantu, nggak ada. Berantakan. Ini mau sehat? Adik-adik mau sehat semua? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Jawab, dokter. Saling menyuntik, betul tidak? Habis kesiapan, nggak ada pasien. Rumah sakit, sepi. Ada pasien. Apotek, tutup. Pabrik obat, bangkrut. Fakultas kedokteran, nggak ada mahasiswanya. Kan? Departemen kesehatan, bubar. Sakit lah ya, sakit. Gimana? Karena ada yang profesinya dokter, perawat, ada apotek, ada banyak pabrik obat, ada yang nanam obat-obatan. Kalau enggak, repot. Jadi coba semuanya kan pengen jadi pejabat, semua jadi pejabat. Apa yang terjadi? Kacau. Oh ini semua pengen jadi direktur, kacau. Jadi udah begini hidup ini ya. Banyak uang, ujian. Uangnya sedikit, jalanin aja. Yang penting diberi nikmat syukur, diuji sabar. Ya, ini pasti nenek ingin awet muda. Betul tidak, Nek?
Sekarang kalau nenek terkabul awet muda, jadi kembar dengan cucu, mau apa? Kan? Yang mana ya cucu? Saya. Kata nenek. Jadi harus siap dengan kenyataan hidup ini memang tidak selalu cocok karena semuanya adalah ujian. Nah ada 4 rumusnya. Maaf ya ini mengulang karena ini banyak santri baru tamu. Ada 4 aja ilmu kuncinya. Masih ingat? Kalau dapat nikmat apa kuncinya? Syukur. Jadi harus paham syukur, harus latihan syukur. Karena di sini akan jadi kebaikan. Semua nikmat itu tidak jadi kebaikan kecuali kalau syukur. 2, giliran diuji dengan kepahitan apa? Sabar. Kita harus belajar ilmu sabar, harus berlatih sabar. Sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika taat, sabar ketika kena musibah, dan sabar menyikapi perkataan yang tidak enak dari orang lain. Ini tambahannya. 3, kalau berbuat baik kuncinya ikhlas. Harus belajar ikhlas, paham ikhlas, latihan ikhlas. Tanpa keikhlasan berat hidup ini. Orang ikhlas tuh enggak ribet hidupnya, cuman ya Allah semoga engkau terima. Ibu masak, semoga ya Allah terimalah masakan ini. Ya Allah saya membahagiakan suami, membahagiakan istri, semoga engkau ridho. Ya Allah saya ngurus anak, semoga engkau ridho. Saya memuliakan tamu, semoga engkau ridho. Ya Allah saya silaturahim, semoga engkau ridho. Ya Allah saya belajar, semoga engkau ridho. Gitu aja. Udah enggak ribet dengan penilaian orang, enggak ribet dengan pujian, tidak ribet dengan penghargaan, tidak ribet, udah selesai. Udah selesai. Nah, orang ikhlas mah pikirannya mah Allah nerima pahala akhirat. Udah tersambung dengan Ustadz Miftah. Oh ya, makasih. Sudah tersambung, beliau sudah mulai acara? Sudah. Oh ya, terima kasih. Kawan-kawan bagi yang akan menyimak pelajaran dari Pak Kiai Miftah Farid, silakan simak di MQFM 102,7 Bandung. Ini acara kita ini hampir berbagai platform media sosial ya. Ada ngik-nguk, ada gitu ya. Karena kalau disebut nama yang lain bisa diblokir jadi dimodifikasinya. Begitulah ya. Silahkan di aja ditonton maksudnya. Bagaimana nih? Dan yang keempat, kita pasti bikin salah. Kuncinya apa yang keempat? Bukan tobat. Segera tobat. Ada satu di atas bintang kelas. Benar, segera tobat. Jangan dilambat-lambat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunanmu dan sorga yang luasnya seluas langit yang bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Segera tobat, segera tobat. Kalau orang segera tobat, biasanya nanti mudah sedekah, mudah menahan marah, mudah memaafkan, dan mudah berbuat baik. Lihat selanjutnya, tadi Ali Imran 133, 134-nya begitu. Maaf, ini kembali pengulangan supaya kita tidak lupa rumusnya seperti itu. Ada rumus lain dalam hidup? Ada. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, untuk dirimu sendiri. Jadi kita harus sadar betul. Kalau kita nolong orang, yang untung siapa? Jawab. Diri sendiri, kalau ikhlas. Kalau kita mengucapkan salam, yang untung siapa? Diri sendiri. Kalau kita sedekah yang paling untung siapa? Kita, nggak ada urusan. Makanya kalau mau berbuat baik terus aja. Karena yang untung kita.
Orang lain dapat untung, alhamdulillah. Tapi yang paling beruntung kita. Jadi gak usah nunggu-nunggu orang lain tahu, gak usah nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu-nunggu orang balas budi, udah selesai. Itu gak ada. Ya, nikmati saja. Seperti apa? Matahari hanya memberi, harap kembali bagi sang surya. Kasih ibu, terus ya. Atau seperti apa? Jantung berdetak tiap saat, tidak pernah overacting, berdegup tiap waktu, terus, ya. Dan ingat kalau kita berbuat jelek, siapa yang rugi? Diri sendiri. Allah melihat tidak kalau kita maksiat? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Tukar tidak? Tidak. Jadi siapa yang paling mengancam diri kita? Diri sendiri. Yang membuat kita menderita siapa? Ya, diri sendiri. Mana yang bahaya? Omongan orang, omongan diri sendiri. Mana yang bahaya? Kejelekan orang lain, kejelekan diri sendiri. Bagus. Kalau sudah begitu kita tahu. Ini rumus. Jadi setiap bicara nih seperti sekarang A bicara, ini balik ke A. Kalau ada ujubnya, ada riaknya, ada gibahnya, balik. Oleh karena itulah, ini rumus harus dipahami betul. Tidak ada satupun perbuatan kecuali kembali ke diri kita sendiri. Jadi siapa yang bertanggung jawab agar kita bisa bahagia dan selamat? Nah, siapa yang membuat kita sengsara dan celaka? Kalau ini kepegang, maka kita udah nggak ribet hidup ini. Dimanapun, kapanpun, berusaha baik. Walaupun orang lain kurang baik ke kita. Kita mah baik aja terus. Ya, kembali ke kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semuanya ada balasannya. Kita akan lihat. Sekecil apapun. Apa jadi pada melongo gini? Ya, ada pertanyaan silakan. Ini pengulangan tapi diulang-ulang sengaja supaya kita tahu bahwa kalau kita sengsara. Gimana kalau kita benar? Kalau kita benar sampai ke lubuk hati, Allah tahu. Kita akan diberikan sakinah, tenang. Niat benar, berkata benar, berbuat benar, di sini tenang. Tenang, kenapa tenang? Karena Allah menurunkan sakinah. Kalau kita berbuat salah, nanti oleh Allah dikasih gelisah hati kita. Ada pertanyaan silakan. Nanti malam, nanti sore kajian di sini, Asar, Al-Hikam, dan malam di Masjid Darut Tauhid juga ya. Bagi yang akan hadir silakan. Lanjut. Mim, pertanyaan ada enggak? Belum. Dari masjid? Nah, kalau gitu kita istirahat aja. Enak betul. Semuanya tidak mau menyusahkan. Ada rumus lain dalam hidup. Baik, rumus tambahan menghadapi musibah ya. Ketika ada kejadian yang tidak cocok, bagaimana SOP-nya? Mulut kita mengatakan apa? Oh, bukan begitu. Kalau ada yang tidak cocok gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada musibah bukan meninggal, ada yang itu sakit, innalillahi, belum mati, enggak usah nunggu mati. Jadi walaupun belum meninggal sama innalillah, ketusuk jarum misalkan ini adik-adik pakai kerudung, innalillah ya. Apa arti innalillah?
Sesungguhnya kami ini milik Allah. Jadi tidak boleh merasa memiliki dan tidak boleh merasa dimiliki kecuali semuanya milik Allah. Tidak ada yang punya. Ya, jadi sesuka Allah lah, mau diapain aja. Mau disehatkan, mau disakitkan, mau ditambah, mau diambil, mau diangkat, mau diturunkan. Serah Allah, pokoknya mah Allah maha baik. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Perkataan apa lagi kalau kena musibah? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini kalau ada apa-apa harus mengatakan ini sudah takdir Allah. Jadi kalau udah terjadi ini udah terima. Bagaimana sesudah kita tahu ini takdir Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Pokoknya kejadian apapun ini izin Allah. Lalu apa SOP-nya? Ridho, terima. Ya Allah, saya terima. Sakit saya terima, dihina saya terima, kehilangan saya terima, dimarahin orang saya terima. Ya Allah, episode ini karena izin Allah harus diterima. Apalagi izin Allah, ridho, kemudian istighfar. Ya Allah, ini dosa saya, ampun. Yang ini At-Taghabun ayat 11, ridho, kemudian Asy-Syura ayat 30. Ampun ya Allah, ampun. Jangan mencari kambing hitam. Orang nyopet, nyakitin, menghina, marahin kita dan sebagainya, itu cuman alat dari Allah sampainya ujian ke kita. Ya, obatnya adalah istighfar. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Tadi saya banyak bicara, aduh astagfirullah. Tadi kata-kata saya sia-sia, astagfirullah. Cari dosa. Pokoknya kalau ada apa-apa, tobat. Udah tobat apa? Syukur. Kenapa syukur? Ini rumusnya ya. Kalau ada kejadian, ini terjadi izin Allah, terima takdir, tobat, syukur. Kenapa syukur? Karena banyak. Contoh sakit gigi. Jangan hanya ke gigi aja. Hidung sehat, mata sehat, badan sehat. Oh, alhamdulillah. Jadi sambil kita istighfar, sambil syukuri nikmat lain. Misalkan lagi dimarah oleh suami misal. Alhamdulillah. Yang sakitnya dengan istighfar. Tapi syukurlah masih punya suami. Ya, tapinya marah-marah terus. Berarti hidup, ya kan? Apalagi baru sempurnakan ikhtiar. Solusinya gimana? Dan doa. Ikhtiar dan doa satu paket. Selebihnya pasrah. Ini ngebayangkan di Palestina ya. Sekarang katanya mau diambil alih oleh Entrum. Kemudian ini mau nyerbu. Kalau yakin ke Allah, pasti baca ayat ini. Saya yakin orang Palestina yang kuat iman pasti mengucapkan ayat ini. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Sok aja entru mau ngomong apa, gak akan menimpa kau kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau yakin tawakal, nanti Allah memberikan takdir terbaik. Toh sudah tawakal terbunuh, ya gak ada masalah. Kalau sudah waktunya, tapi jadi syuhada. Jadi kalau udah pasrahkan ke Allah, terserahlah. Mau diapain aja. Tapi ingat tahapannya ya. Ridho ke takdir, banyak istighfar, syukur yang ada, sempurnakan ikhtiar dan doa, pasrah. SOP ini pakai, jadi kalau ada apa-apa tuh jangan, gara-gara itu, coba kalau saya, sudah terima aja. Dah, nggak ada yang nanya lagi nih. Dari medsos AA.
Izin bertanya, bagaimana menghadapi pemimpin yang zolim? Apakah kita harus lawan atau diam saja? Pemimpinnya yang mana? Gini, menghadapi kebatilan ada 3. Satu, kalau bisa tolak dengan tangan. Sehingga kebatilan itu, kezoliman itu berhenti. Yang kedua, kalau enggak sanggup pakai tangan, pakai lisan. Kalau enggak sanggup pakai lisan, di hati. Nah, ini sangat sangat beragam ya, disebut pemimpin zolim itu siapa, di mana, skala apa. Tapi setiap ada kezoliman, kita harus ada upaya mencegah kezoliman itu terjadi. Tolonglah orang yang dizolimi dan tolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Cegah kezolimannya. Ini ada bahasan yang harus lebih luas, tidak sesederhana jawaban ini ya, karena pemimpinnya juga skalanya macam-macam, kezolimannya juga skalanya macam-macam, sehingga solusinya juga ada skalanya. Silakan. Mana mikrofonnya, Pip? Tolong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Zahra dari Deki 118. Sebelumnya saya udah pernah nanya, tapi mau nanya lagi gitu. Itu udah nanya-nanya lagi. Udah pernah dijawab. Tapi beda pertanyaan. Oh. Jadi di tempat saya bekerja ini tuh memang apa ya, banyak banget case-case kayak korupsi, selingkuh, seperti itu satu sama lain, seperti itu ya. Nah, dan di sini tuh kayak dinormalisasikan gitu. Jadi kayak teman-teman saya juga bilang ya udah biarin aja urusan orang gitu. Padahal korupsi itu kan hal yang apa ya, parah ya Ustadz ya, kalau misalkan dinormalisasikan gitu bisa jadi karakter yang berkarat gitu ya. Nah, gimana sih Ustadz, kita tuh kalau misalkan ingin bersuara, ingin speak up seperti itu, apakah kita itu salah atau disebut sebagai ngurusin hidup orang atau sebagaimana gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau speak up tapi ternyata orang itu ngancem kita gitu. Dia berusaha untuk menyebarin aib-aib kita atau fitnah kita gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya niat nyebut kita, tapi saya gitu ya, yang aib kita gimana? Saya jadi ikutan. Tapi memang pada umumnya kalau bicara suka nyebut kita tuh tidak ada niat untuk ngajak yang lain. Ya untung pertanyaannya rada ringan ya, aib-aib kita. Saya juga jadi stres. Jadi pertanyaannya apa? Oh, kalau kita bisa mengubah, itu paling bagus. Kalau kita di sana dan jadi terbawa, harus hijrah. Dan namanya solih, dia baik. Orang tidak terganggu oleh kebaikan dia aman. Walaupun lingkungannya nggak baik, tapi orang yang baik buat dirinya sendiri, itu cenderung tidak diganggu. Ada namanya muslih, dia baik dan ngajak orang lain baik. Ini pasti ada lawan. Ketika Rasulullah belum dakwah tauhid, orang suka semua kepada Rasul. Termasuk orang jahiliyah itu. Karena baik sekali akhlaknya. Tapi ketika Rasulullah jadi Rasul, beliau baik dan ngajak orang lain baik, mulai ada terganggu. Konsekuensinya biasa gitu. Dengan aneh ada orang yang sebel ke kita, menghina, memfitnah, ngejatuhkan. Ya itu memang kayak gitu. Kalau mau, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di sana rusak, hijrah. Jangan bertahan karena rezeki, uang. Karena pindah dari sana nanti Allah ngasih juga buat rezeki. Emang harus di sana? Hah? Enggak kan? Tapi ini karir apa ya enggak? Yang harus dipertahankan tuh iman dan amal soleh. Kalau kerja di sana kita bisa ngajak orang berubah, bagus. Tapi selama di sana kita jadi terkontaminasi, iman jadi rusak, amal jadi rusak, hijrah. Ya gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Jangan ragu ya.
Dimanapun kerja tetap yang ngasih rezekinya cuma satu, Allah. Oh, saya waktu itu hijrah, kemudian saya jadi nggak dapat kerjaan sehingga jual ini jual itu. Sangat boleh jadi yang dibeli itu dari uang yang kurang berkah, sehingga oleh Allah dibersihkan dulu. Nanti pada waktu titiknya tertentu dikasih lagi. Ada kok rezeki. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada? Mim. Izin dari YouTube, boleh nggak memutus silaturahmi karena yang bersangkutan sering bikin sakit hati? Jelas tidak? Kurang jelas, Mim. Boleh nggak memutus? Mikrofonnya agak dijauhkan sedikit, Mim. Boleh nggak memutus silaturahmi karena yang bersangkutan sering bikin sakit hati? Jangan memutus silaturahim, nggak usah ketemu aja. Beda, nggak ketemu dengan memutuskan tuh beda. Ya, udah jaga jarak aja. Gini ya, saya salah, terus saya minta maaf. Tapi dia tidak mau memaafkan, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tugas kita itu adalah, kalau sadar kita salah, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang. Orang nggak memaafkan, ya mungkin orang perlu waktu, namanya perlu ruang untuk bisa memahami, ya. Tidak bisa kita minta maaf langsung orang bisa memaafkan. Dengar ya, ada memaafkan, ada melupakan. Memaafkan itu bisa mulut, tapi melupakan perlu waktu. Seperti nancepin paku, nyabut itu gampang, tapi lubangnya itu untuk nutupin beda effortnya. Jadi kalau ada orang kita udah nyakitin beliaunya kita udah minta maaf, beliaunya masih udah nggak apa-apa, fokus aja kepada memperbaiki diri, fokus meningkatkan sholat, zikir, doa, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa maksa orang segera tidak jengkel, segera memaafkan, nggak bisa maksa. Yang harus kita push adalah diri kita jadi baik.